Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajanisa Utami, NPM 2431408. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang trip distribution bangkitan pergerakan. Transportasi adalah kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari orang-orang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya, seperti dari rumah ke tempat kerja, sekolah, pasar, atau tempat liburan. Dalam perencanaan transportasi, hal ini disebut dengan pergerakan atau trip. Untuk membuat sistem transportasi yang efisien, kita harus memahami bagaimana pergerakan itu terjadi, dari mana orang berangkat, kemana mereka pergi, dan seberapa sering mereka melakukan perjalanan tersebut. Disinilah peran trip distribution atau distribusi perjalanan dalam perencanaan transportasi. Oke, selanjutnya pengertian trip distribution. Trip distribution atau distribusi perjalanan adalah proses untuk mengetahui asal dan tujuan dari perjalanan yang terjadi. Setelah kita mengetahui jumlah total perjalanan yang dimulai dari suatu zona, langkah selanjutnya adalah menentukan kemana perjalanan itu pergi. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari analisis trip distribution. Yang pertama, mengetahui hubungan antara zona asal dan zona tujuan. Yang kedua, membantu dalam perencanaan rute transportasi umum. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, halte, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mempermudah analisis beban lalu lintas di setiap jalur. Nama saya Nasci Ahmad, NPM 24314039, trip distribution bangkitan pergerakan. Tujuan utama dari analisis trip distribution adalah 1. Mengetahui hubungan antara zona asal dan zona tujuan. Yang kedua, membantu dalam perencanaan rute transportasi umum. Yang ketiga, mengaplikasikan kebutuhan infrastruktur transportasi atau jalan, jembatan, halte, dan lain sebagainya. Yang keempat, mempermudah analisis beban lalu lintas di jalur setiap hari. Faktor yang mempengaruhi distributor perjalanan. Pertama, jarak antara zona. Semakin jauh, biasanya semakin sedikit perjalanan. Yang kedua, waktu tempuh dari biaya. Orang cenderung memilih perjalanan yang lebih cepat dan lebih mudah. Yang ketiga, ketersediaan fasilitas di zona tujuan seperti pusat belanja, tempat kerja, sekolah, dan rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Dirawandi, NPM saya 24314006. Saya di sini akan membaca metode trip distribution. A. Metode proporsional, menghitung berdasarkan proporsi jumlah peluang seperti pekerjaan di setiap zona tujuan. B. Metode faktor ganda, menggunakan data perjalanan sebelumnya base year, lalu memperkirakan jumlah perjalanan di masa depan dengan menyesuaikan faktor pertumbuhan. C. Mode gravitasi. Model ini terinspirasi dari hukum gravitasi Newton. Jumlah perjalanan antara dua zona dipengaruhi oleh massa, jumlah penduduk, pekerjaan, dan jarak antara zona tersebut. Rumus dasarnya T_1J sama dengan P1X AJ FC_IJ, di mana T_DJ sama dengan jumlah perjalanan dari zona 1 ke zona J. P_I jumlah perjalanan yang berasal dari zona I. AJ daya tarik acceleration dari zona J. FC_I fungsi hambatan waktu, biaya, atau jarak. Keterkaitan dengan trip generation dan trip assessment. Trip distribusi adalah langkah kedua dalam progres perencanaan transportasi. 1. Trip generation, menghitung berapa banyak perjalanan dimulai di suatu tempat. 2. Trip distribution, menentukan kemana perjalanan itu menuju. 3. Mode choice, menentukan mode transportasi yang digunakan. 4. Trip assessment, menentukan rute perjalanan di jaringan jalan. Kesimpulannya, trip distribution adalah bagian penting dalam analisis transportasi karena membantu kita memahami pola perjalanan antar wilayah. Dengan mengetahui dari mana ke mana orang bergerak, kita bisa merancang sistem transportasi yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat. Proses ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jarak, waktu tempuh, dan biaya, dan daya tarik dari tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.